Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mandasari, Prodi PGMI 3B. NIM saya 19591048. Di sini kami dari kelompok 1 membahas tentang bilangan cacah dan bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ajeng Pradita, NIM 19591044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari, NIM saya 19591052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nurmaya, NIM saya 19591043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sintia dari Lokal PGMI 3B. Menjelaskan tentang bilangan cacah. Yang pertama, sejarah bilangan cacah. Sejak awal peradaban, manusia telah mengenal ilmu matematika. Hanya saja, waktu itu matematika tidak memakai angka seperti zaman sekarang. Pada zaman dahulu, orang-orang itu menggunakan simbol untuk mengetahui bilangan. Itu mereka menggunakan potongan kayu, kemudian simbol-simbol kayu, atau menggunakan anggota badan seperti tangan. Dan juga seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang tersebut mulai meninggalkan alat ukur untuk mengetahui bilangan. Mereka mulai karena pada waktu itu para matematikawan itu berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem bilangan. Nah, pada awal masa itu juga orang-orang hanya mengetahui bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kemudian di sini ada pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ada himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang B ini ada himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi bilangan cacah harus bertanda positif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini ada bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan. Nah, di sini ada himpunan bilangan cacah juga memuat beberapa himpunan lainnya. Yang pertama ada himpunan bilangan asli, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua ada himpunan bilangan genap, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga himpunan bilangan ganjil, ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan kuadrat, 1, 4, 9, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada himpunan bilangan tersusun komposit, ada 4, 6, 8, 12, dan seterusnya. Nah, pengertian bilangan cacah secara singkat adalah bilangan yang terdiri dari angka-angka positif atau bilangan asli yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sintia dari Lokal PGMI 3B akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, penjumlahan. Sifat operasinya yaitu kumulatif atau pertukaran. Contohnya X plus Y sama dengan Y plus E. 2. Asosiatif atau pengelompokan. Contohnya A plus B plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C. Ketiga, memiliki unsur identitas 0. Contohnya, X plus 0 sama dengan 0 plus X sama dengan E. Yang keempat, bersifat tertutup. Yang kedua, pengurangan. Sifatnya sama dengan penjumlahan dan operasinya kebalikan dari operasi penjumlahan. Contoh, A min B sama dengan B min A. A min B sama dengan C. Ini sama dengan B plus C sama dengan A. Yang ketiga, perkalian. Konsep perkalian bilangan cacah itu adalah proses penjumlahan yang berulang-ulang dari bilangan cacah yang sedang dikalikan. Contoh, 3 dikali 4 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. 2 dikali 3 berarti 3 ditambah 3. Sifat operasinya itu ada 5. Yang pertama, komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sifat distributif, A kali B dikali C sama dengan A dikali C plus B dikali C. Memiliki unsur identitas 1. 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Yang keempat, pembagian. Operasi pembagian bilangan cacah itu merupakan kebalikan dari sifat perkalian. Contoh, jika perkalian itu A dikali B sama dengan C, maka untuk pembagian C dibagi A sama dengan B. Pembagian bilangan cacah jika dengan 0 maka tidak didefinisikan. Namun apabila 0 dibagi dengan bilangan cacah, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Yang keempat, operasi bilangan cacah campuran. Dengan catatan, yaitu pertama, jika di dalam soal terdapat
tanda kurung, bilangan di dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu bilangan yang berada dalam tanda kurung. Yang kedua yaitu jika tidak ada tanda kurung atau kedudukannya setara, maka dikerjakan di sebelah kiri terlebih dahulu baru di sebelah kanan. Dan yang ketiga, jika bilangan perkalian dan bilangan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu, baru mengerjakan bilangan penjumlahan dan pengurangan. Contoh soal 50, buka kurung 50 min 20 dikali 10. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 50 dikurang 20, 30. 30 dikali 100 hasilnya 300. Yang kedua, 500 ditambah 200 dibagi 5. Kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. 500 ditambah 200 dibagi 5, 40. Jadi 500 ditambah 40 sama dengan 540. Contoh soal yang ketiga, 20 ditambah 30 min 40. Ini kedudukannya setara, tidak ada tanda kurung, maka dikerjakan di arah kiri terlebih dahulu. 20 tambah 30, 50 kurang 40 hasilnya 10. Itulah hasil penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas matematika yang berjudul bilangan bulat. Yang pertama ada pengertian bilangan bulat. Oke, apa itu pengertian bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Bilangan cacah seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatifnya itu terdiri dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Untuk min 0 itu sama dengan 0. Maka dari itu tidak dimasukkan lagi secara terpisah. Bilangan bulat itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada bilangan bulat positif atau bilangan bulat asli, seperti yang sudah saya jelaskan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada bilangan bulat 0. Kemudian yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Contohnya min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada sifat dasar bilangan bulat. Menurut Muhammad Arif Tiro itu sifat dasar bilangan bulat itu dimulai dari definisi karena definisi merupakan salah satu cara yang formal untuk menjelaskan sesuatu di dalam matematika. Jika bilangan bulat sama dengan n dan min n sama dengan bilangan tunggal, maka berlaku n plus buka kurung n sama dengan buka kurung min n tutup kurung plus n sama dengan 0. Di dalam bilangan bulat itu berlaku sifat yang seperti yang telah saya tulis di sini. Yang pertama ada sifat tertutup. Sifat tertutup adalah sifat yang selalu di dalam bilangan bulat yang selalu menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, jika A dan B sama dengan C, maka C bilangan bulat. Contoh, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Maka 11 itu ada bilangan bulat. 3, 8, 11 itu ada bilangan bulat. Kemudian selanjutnya ada sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Contoh, sifat ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Contoh, A tambah B sama dengan B plus A. Kemudian A kali B sama dengan B kali A. Saya contohkan di sini seperti 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 3 dikali 2. Gitu. Kemudian selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Contoh, buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus B plus C tutup kurung. Kemudian A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali B kali C. Untuk sifat asosiatif itu juga sama, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Saya contohkan di sini. Buka kurung 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 ditambah 4. Ini untuk yang penjumlahan. Kemudian untuk perkalian. Untuk perkalian 2 kali 3 sama saja ya. Cuman beda perkalian dan penjumlahannya. Kemudian dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 gitu. Kemudian selanjutnya ada sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Di sini dicontohkan dengan rumus A kali B tambah C sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung tambah buka kurung lagi A kali C. Saya akan mencontohkan seperti ini. 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan buka kurung 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 2. Begitu.
Kemudian selanjutnya ada unsur identitas. Unsur identitas ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jika A itu merupakan unsur identitas, maka berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Maka untuk 0-nya ini merupakan unsur identitas penjumlahan. Kemudian untuk unsur identitas perkalian, maka berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan 1. Maka untuk satunya ini adalah unsur identitas perkalian. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang bilangan bulat, pengertian dan sifat dasar pada bilangan bulat. Apabila saya ada salah kata atau kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi hitungan bilangan bulat terdiri dari 4. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, pengurangan penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat. Yang keempat, pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Terdapat 5 sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu pengelompokan. Rumusnya yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C. Contohnya kedua yaitu sifat komutatif yaitu pertukaran. Rumusnya yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya tiga yaitu unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan 0 disebut unsur identitas atau netral terhadap penjumlahan. Rumusnya yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Contohnya 6 tambah 0 sama dengan 0 tambah 6. Yang keempat yaitu unsur invers terhadap penjumlahan jumlah atau lawan dari A adalah minus A invers jumlah atau lawan dari minus A adalah A, A tambah buka kurung minus A sama dengan buka kurung minus A tambah A. Contohnya 5 ditambah minus 5 sama dengan minus 5 ditambah 5 sama dengan 0. Yang kelima yaitu bersifat tertutup. Bersifat tertutup apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dan B bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C bilangan bulat. Contohnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4,5,9 bilangan bulat. B pengurangan bilangan bulat. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat terdiri dari 3. Yang pertama yaitu untuk sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. Rumusnya yaitu A minus B tidak sama dengan B minus A. Contohnya 7 dikurang 3 sama dengan 7 kurang 3 tidak sama dengan 3 kurang 7. Yang kedua yaitu pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat A dikurang 0 sama dengan A dan 0 dikurang A sama dengan minus A. Yang ketiga yaitu bersifat tertutup, yaitu bila dua buah bilangan bulat dikurangkan hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dan B himpunan bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibahas dengan rekan saya yaitu Dewi Ajeng Pradita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang telah disampaikan kepada teman saya, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga yaitu perkalian bilangan bulat ini memiliki 6 sifat. Yang pertama yaitu untuk sembarang bilangan bulat berlaku A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat tersebut ialah positif. Nah, contohnya 7 kali 6 dibalikan 6 kali 7 sama dengan 24. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini pengelompokan. Contohnya yaitu A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, yang ketiga yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini yaitu pertukaran. Contohnya A kali B sama dengan B kali A. Misalnya 5 kali 4 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang keempat yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini penyebaran. Contohnya A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kelima yaitu hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah bilangannya 0. Contohnya A
A dikali 0 sama dengan 0. Baiklah, yang keenam yaitu bersifat tertutup. Bersifat tertutup ini jika dua bilangan bulat itu dikalikan maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contohnya A dikali B sama dengan C. Baiklah, yang sifat yang selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat ini ada 5 sifat. Yang pertama yaitu hasil bagi dua bilangan positif adalah bilangan positif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Contohnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sifat yang kedua yaitu hasil bagi dua bilangan bulat positif, bulat negatif adalah bilangan positif. Misalnya negatif dikali negatif sama dengan positif. Yang ketiga yaitu hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Contohnya positif dibagi negatif sama dengan negatif. Yang keempat ialah hasil bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdiferensi. Yang kelima yaitu tidak berlakunya sifat komutatif dan asosiatif. Baiklah, mungkin itulah penjelasan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.